Oke Pak Yudo, ini kan tadi kita udah ngobrol sedikit ya. Jadi aku sebelum kita bahas persoalannya mau tanya dulu tentang Pak Yudo ini, aktivitasnya sekarang ini bergerak di bidang apa atau punya usaha apa sekarang ini yang berjalan Pak? Selamat malam semuanya. Perkenalkan saya Yudo. Sementara ini saya kebetulan ada teman yang memberikan tugas pada saya, memberikan kerja. Jadi saat ini baru mengelola hotel. Oh, bagian hotel Ya. Hotel. Oh. Cuma udah berapa lama di situ Pak? Baru beberapa bulan, 3-4 bulan lah. Oh baru 4 bulan, berarti Sebelumnya saya di Line Parcel, jasa pengiriman. Oke, akhirnya berhenti dan di hotel sekarang ini. Cuma mau dikupas sekarang ini, karena dengar-dengar dari Mas Diksi ya, Mas Diksi sudah memberikan bocoran. Sebenarnya aku mau tanyakan itu bukan tentang Bapak kerja di mana, tapi terutama tentang persoalan dalam rumah tangga. Semoga Mas Diksi informasinya benar. Jadi ini sebenarnya Mas Diki bermasalah semua. tahu Mas Diksi bermasalah semua. Iya betul. Seluruh teman Diksi bermasalah semua. Harus diakui. Kenapa aku langsung loncat dan membahas soal rumah tangga? Karena kan biasanya kalau orang mau perang ya kan, Mas Bro, kalau markasnya nggak ada, markasnya nggak settle, biasanya Orangnya pasti tahu. itu dia makanya. Jadi sepertinya akarnya awal mulanya kita akan bahas dari persoalan rumah tangga. Tapi Mas Bro, kalau aku kan lihat dari awal gitu kan ya, sepintas manusia biasa ya yang melihat dari apa yang tampak itu kan Pak Yudo ini kalau diam begitu ya. Tapi banyak masalah. Tapi banyak masalah. Hebatnya saya. Cuma yang lo lihat Mas Bro dengan karunia diberikan Tuhan, Pak Yudo ini wataknya seperti apa? Keras hati tapi bukan keras kepala. Kalau keras kepala kan artinya nggak mau musyawarah. Seakan-akan dia paling benar, seakan-akan dia paling keren, seakan-akan dia paling baik. Tapi kalau keras hati itu lebih kepada prinsip. Pak Yudo ini karakternya jelas. Artinya kalau lo gak suka alasannya apa, kalau lo suka alasannya apa, kalau lo seperti ini alasannya seperti apa, kalau lo seperti itu alasannya seperti apa. Jadi dia orang yang identik dengan keterus terangan. Karena menurutku persoalan rumah tangganya ini sampai hari ini dia juga nggak ngerti persoalannya di mana gitu. Betul begitu Pak? Ya, Nggak ngerti. jangan ketawa Mas. Tapi boleh nggak tanya kira-kira di berapa tahun kebelakang gitu yang Bapak rasa ini kayaknya udah mulai ada percikan-percikan yang nggak enak di hubungan rumah tangga Pak Yudo? Karena kejadiannya udah lama. Nggak tahu 2018. Nggak ada itu. Jadi udah lama. Saya mulai dari mana nih ya? Panjang sekali saya. Jadi perjalanan kehidupan saya sejak 2018. Jadi itu kita akhirnya divorce dan ya seperti itu. 2018. Ya, secara resminya 2021 secara resmi. Ya, dari
kejadian memuncak itu sekitar tahun 2018. Awalnya di situ. Iya. Kan kalau misalkan hubungan itu kan satu sama lain tuh harusnya sudah saling kenal. Tapi ketika punya persoalan, kok bisa Pak Yudo dengan pasangan ini tidak mengerti persoalan itu awalnya dari apa, Mas Bro? Jadi sebenarnya penyebabnya itu apa? Awal percikannya. Akhirnya Pak Yudo dengan istrinya tuh sampai bercerai. Karakter pasangan yang dominan, yang mesti apapun harus kata dia, apapun harus sesuai dengan dia, apapun sesuai keinginannya. Jadi kayak orang yang mau diratukan gitu, Diutamakan. iya, jadi apa, tuntutannya banyak. Oke. Tuntutannya banyak, terus apapun yang dilakukan Pak Yudo ini ya tahunya salah, sehingga nggak ngerti harus seperti apa. Karakter pasangannya karakter yang tahu tahu hasil, tahu istimewa tanpa harus lewati proses. Dia sampai hari ini nggak ngerti. Nah, yang lebih nggak ngerti lagi, kalaupun harus pisah, sebabnya apa? Jadi menurutku apa yang terjadi dengan mereka berdua ini nggak normal, nggak manusiawi. Karena masa sepanjang bersama sedikit pun nggak ada baiknya, seolah-olah. Kalaupun ditanya sebabnya apapun, tidak bisa menjelaskan dengan detail salahnya di mana. Nah, sayangnya Pak Yudo ini dengan apapun yang dirasakan, dialami, seperti apapun yang dialami dan dirasakan, ya tetap aja kalau bisa tetap bersama. Karena secara hati itu tidak bisa bohong, masih ada rasa senang, walaupun mungkin disakiti, walaupun mungkin capek. Dan jadi pertanyaannya sampai hari ini, apa sebabnya? Itu yang bikin penasaran. Tapi kalau yang membaca istri Pak Yudo ini hatinya seperti apa? Sebenarnya jauh di lubuk hatinya dia senang, dia sayang. Tapi ketika ketemu emosional, kesal. Apa sebabnya hati Sebabnya menurutku karena dibikin sih. bukan hal yang normal gitu ya? Iya, kan sudah aku ngomongin, nggak normal. Ini kalau masalah begini nyusahin gue nih. Iya, harusnya masalahnya normal aja biar gak nyusahin gue. Ada nggak sih yang ketemu sama Perikopo ini B aja gitu ya? Iya, jadi coba ngomong pakai mic tuh Pak. Oke, Pak ngomongnya Pak. Iya, temannya Mas Diksi masalah semuanya. Mas Ya, Diksi, gue gak masalah sih temannya Mas Diksi punya masalah, gak masalah. Gue senang aja. tapi buat jangan semuanya Tapi gitu. jangan ekstrim gitu. jangan nggak masuk akal semua gitu. Tapi intinya persoalan dia ini persoalan yang nggak normal. Jadi pisahnya atau berantemnya ini bukan dari Kalau istrinya di sini, aku bisa tanya, aku bisa ngomong bahwa jauh di lubuk hatinya yang paling dalam, kolbu itu namanya, punya rasa, tetap punya rasa sampai detik juga. ini. Tapi kalau ketemu emosi, kalau ketemu kesal, karena dibikin oleh hal-hal yang gak kelihatan menurutku. Nah,
sampai kapanpun dia mencari solusi tidak akan ketemu karena solusi yang dia cari kan secara manusiawi. Sedangkan persoalan di rumah tangga mereka ini nggak manusiawi. Sudah bisa Pak sekarang. Nah, sudah bisa tapi nggak bisa banget gitu. Bisa tapi nggak bisa. Tetap aja nanti ada urusan apa aja. Karena jauh di lubuk hati masing-masing, terutama istri ya, kalau ini udah jelas nggak mau berpisah. Dasarnya tidak berpisah itu kalau Pak Yudo ini bukan karena perasaan saja, bukan, tapi apa sebabnya? Tidak jelas ya, belum ketemu sebabnya. Jadi malam ini dapat jawaban bahwa persoalan Pak Yudo dan istrinya rumah tangganya menurutku hal yang tidak normal. Kalau mau dibedah lagi, misalkan ada orang yang akhirnya tidak suka dengan hubungan Pak Yudo dengan istrinya, tapi apa dasarnya sehingga orang itu atau istrinya Pak Yudo ini jadi kena hal-hal yang nggak normal? Perbuatan jahat yang gak ada sebabnya adalah iri rezeki. Oh dulu keren dia, sukses, keren, hebat, Banyak yang gak suka, berduit. ya. Nah semenjak mengalami persoalan itu terjun payung ya. Sampai pakai makeup. Pakai ini. Jadi dapat jawabannya, kita nggak usah panjang lebar kan. Yang penting ada solusinya dari tiap persoalan. Jadi dicari kemanapun, dilakukan apapun, tidak akan ketemu. Kalau secara logika, karena kalau secara logika itu pasti ada istilah sebab akibat. Kalau ada sebab pasti, kalau ada akibat pasti karena sebab. Nah, persoalan Pak Yudo itu bukan rasional, tapi dikondisikan seperti itu. Ibu mertua masih ada? Sudah tidak ada. Oh. Kenapa Mas? Anaknya berapa Pak? 2. Ya dulu nggak baik sih, udah tidak ada. Tapi salah satu juga persoalan itu muncul dari sana. Tapi Mas Bro, kalau boleh diwakilkan apa yang dirasakan istrinya ini, ada nggak hal yang mau disampaikan ke Pak Yudo tapi sampai sekarang ini belum tersampaikan? Aku membencimu, aku tidak suka padamu, aku ingin jauh darimu, aku tidak mau bersamamu lagi. Tapi aku tidak tahu apa sebabnya. Jadi dia sendiri memutuskan untuk berpisah. Kalau dia dengar, dia sendiri tidak ngerti apa sebabnya. Karena Pak Yudo sendiri tidak melakukan hal-hal yang kelewatan gitu. Dari awal pernikahan itu sudah terlihat sebenarnya. Dari awal pernikahan, benar nggak Pak? Pakai makeup. Ya, jadi sebelum menikah terlihat sangat amat senang, bahagia. Tapi begitu menikah, nggak lama dari situ mulai terlihat kayak suka. Jadi menurutku apa yang terjadi sama istrinya itu kayak dikontrol gitu, kayak dikondisikan. Dan itu tidak normal. Nanti setelah talk show ini, kenapa aku berbicara begini dan kenapa mesti di talk show? Biar istrinya sadar bahwa apa yang dia lakukan itu bukan yang dia niatkan, bukan yang dia inginkan. Karena gini, sesuatu yang kita lakukan tidak karena diniatkan dan diinginkan, ujung-ujungnya bawa kehancuran buat kedua-duanya.
jujurlah dengan hatimu Mbak, bahwa yang aku rasakan walaupun aku nggak tahu Mbak, walaupun aku manis tapi istrinya kan orangnya manis. Kenapa ketawa? Pahit. Pakai mic Pak, pakai mic. Kenapa Pak? Kok Ya. tahu gitu? Maksudnya mendengar manis dan itu ketawa. Istri itu ini hari ini gini, besok gitu. Mut-mutan. Heboh orang itu. Oh. Heboh, sementara papa ini kan santai. Iya. Maksudnya heboh. Aktif. Kalau ngomong tuh kayak nggak ada titik koma semaunya dia. Tapi kalau lagi baik, baik banget. Kalau lagi kesal banget. Orangnya intinya polos. Nah, sekali lagi benang merahnya adalah apa yang terjadi dengan diri bapak itu menurutku tidak normal. Jadi jangan dipikirin karena nggak akan ketemu. Nanti setelah talk show ini mungkin kita bisa ngobrol hal-hal yang lebih jauh. Lebih detail lagi ya. Kayak menurutku dikerjain gitu. Tapi menurut yang mau lihat, akankah kembali bersama lagi? Hati mereka satu sama lain tidak mau berpisah kalau mau jujur. Tahu nggak orang mabok? Pernah mabok nggak Pak? Seumur hidup? Pernah lihat orang mabok? Sekali 2 kali gitu. Ya pernah, enggak, serius ini jujur, pernah mabok nggak? Nah mabok itu yang mau dilakukan A, yang terjadi B, Ya. di luar kontrol, Ya. di luar kemauan. Nah menurutku yang dialami Pak Yudo ini terhadap istrinya di luar kemauannya Pak. Jadi pantas untuk diselamatkan, pantas untuk direnungkan, pantas untuk dijadikan solusi, dicarikan solusi. Orangnya baik sebenarnya, apa adanya. Tapi kalau melihat Pak Yudo ini kayak ada marah, ada kesal, ada benci, dia sendiri tidak ngerti. Ya itulah kalau dibuatnya begitu Pak. Gitu. Kenapa mesti tampil di sini biar nanti istrinya mendengar? Karena kalau bapak yang ngomongin kan takutnya Tidak percaya, sudah pasti. Masalah lagi. Jangan kan ngomong, ketemu aja kesal kan? tapi sebenarnya benar. Nah, agar istrinya tahu waktu sampaikan mati-matian dia mau mempertahankan rumah tangga itu bukan karena perasaan doang sebenarnya, tapi karena sebenarnya kamu itu tidak seperti itu yang aku kenal. Oh. Nah itu, aku wakili hatinya Pak ya, biar istrinya jangan salah pengertian. Karena menurut istrinya dia ini kayak kecintaan, padahal bukan kayak gitu. Yang Pak Yudo kenal istrinya tidak seperti sekarang. Sebenarnya baik. Dari pertama aku ngeliat Pak Yudo itu bahwa ini nggak benar, nggak normal. Gitu. Sebenarnya nggak cocok untuk dibahas karena memang tidak rasional. Tapi kenapa tetap kita bahas dan tampilkan di sini biar ada kesadaran nanti lewat apa yang disampaikan ini. Perlihatkan aja YouTube-nya dan nanti akan ada jalan keluar. Gitu. Itu aja. Tak bisa dibahas melebar karena mereka ini pun juga kalau ribut, kalau berantem itu tak tahu sebab jelasnya apa. Pokoknya kalau ketemu udah kayak Tom and Jerry aja, nggak akur-akur. Kalau persoalan Pak Yudo ini bukan hal yang untuk bisa dibahas panjang lebar, tapi hal yang harus lo tolong Mas. Iya, kayak gitu. Nyusahin gue lagi. Harus lo. Tapi intinya istrinya pantas untuk dipertahankan. Karena apa yang dia lakukan itu di luar apa yang dia kehendaki. Bukan dari niat hati. Ada yang mau ditanyakan nggak ke aku? Yang nyangkut, yang ganjal, yang nggak enak, yang jadi pertanyaan selama ini.
lebih ke anak aja sih, lebih ke anak. Jadi artinya bahwa kerinduan atau semacam kegelisahan itu kan kemudian bicara masalah bapak dan anak di sini. Jadi lebih kepada sebenarnya menginginkan satu pertemuan yang harmonis kayak ini, tapi sama anak. Ya, anaknya korban dari pertikaiannya. Anaknya terkontaminasi seolah-olah bapaknya ini nggak bagus. Berarti sekarang anak gak sama Pak. Anaknya nomor 2, yang bungsu apa yang Nomor 2. yang nomor 2 kan yang nggak respect sama bapak. Karena itu pengaruh dari istri, pengaruh dari semuanya. Jadi, nah itu tidak normal. Itu tidak normal bahwa bapakmu tidak sejahat itu. Bapakmu sangat rindu kepadamu dan bapakmu tidak sejahat itu. Apa yang terjadi hanya karena terkontaminasi aja, akibat omongan, akibat hal-hal yang berlebihan, tapi sebenarnya tidak seperti itu. Pak Yuda ini ketika ada persoalan dengan keluarganya, pingin banyak ngomong, tapi begitu sudah pada tempatnya tuh kayak nggak bisa ngomong. Benar begitu Pak? Gak bisa keluar kan? Nggak bisa keluar. Tapi banyak hal yang mau diceritakan ke anaknya, ke istrinya. Tapi intinya rumah tangga kalian itu dibimbing oleh sesuatu yang tidak terlihat sehingga kacau balau. Yang lo lihat nanti seperti apa anaknya ke depan terhadap Pak Yudo ini? Cara mendidik Pak Yudo ini benar. Pak Yudo kepribadiannya baik, cuma keras hati aja. Istrinya juga polos. Jadi menurutku anaknya tidak akan sejahat itu. Kalau pun jahat atau tidak mau negor, tidak mau ngomong bahkan itu karena terkontaminasi oleh keadaan. Saya rasa itu aja yang bisa saya sampaikan, tidak usah panjang-panjang. Ada yang mau diceritakan buat istrinya, buat anak-anak, yang mau disampaikan dengan hati yang tulus. Ya seperti yang dibilang seperti tadi. Jadi sebetulnya masing-masing ada semacam kerinduan. Jadi masing-masing ada sesuatu yang kita mempunyai kegelisahan yang sama sebenarnya. Jadi ketika faktor X ini lebih dominan di hubungan kami, jadi ya masing-masing masih apa ya istilahnya menutup diri. Jadi tidak ada keterbukaan. Kekuatan yang ini Mas Ferry sampaikan tadi lebih kepada faktor X ya. Ya, betul. Tapi selama sekarang ini masih dalam pengaruh yang tidak normal, apa solusi dari lu buat Pak Yudo ini buat menghadapi istri dan juga keluarganya? Biarin aja, jangan takut. Biarin, karena itu nggak normal. Karena diusahakan secara rasional yang ada nanti ujung-ujungnya salah. Jadi dibiarin anaknya seperti itu, dibiarin istrinya seperti itu, nanti ketemu jalannya sendiri. Oh, nanti tersadarkan sendiri. Iya, karena pada dasarnya mereka tidak sejahat itu. Yang kedua, Pak Yudo tidak sejahat itu. Menurutku mereka keluarga yang adem, keluarga yang harmonis, keluarga yang dekat, keluarga yang mempunyai kebersamaan satu sama lain. Jadi kejadian di rumah tangganya mereka ini kayak si petir di siang bolong yang nggak ada sebab, tahu ada petirnya. Begitu kan Pak? Cuma nggak Pak? Apakah nanti akan ada kesadaran juga buat orang yang sudah berniat tidak baik? Enggak ada kesadaran. Kalau bisa jadi hancur sehancur-hancurnya.
Istrinya itu ibaratnya gini, analoginya gini. Istrinya TV tapi remote-nya dipegang orang. Jadi kayak boneka. Iya. Dengan segala hormat siapapun di luar sana, suatu saat kelak hidup ini ada tanggung jawabnya. Jadi berbuatlah lurus, berbuatlah benar. Mungkin saat ini tidak merasa apa-apa, tapi kelak nanti masih diminta bertanggung jawab oleh yang menciptakan bumi langit ini. Jadi sadarlah, kecewa boleh, gak enak hati boleh, patah hati pun boleh. Tapi kan katanya jodoh di tangan Tuhan. Kalau melawan sesuatu yang tidak seharusnya berarti kan tidak percaya dengan ketetapan Tuhan. Jadi sadarlah. Gimana Pak Yudo, sudah lebih lega perasaannya atau masih ada yang mengganjal? Ya, ceritain aja kalau ada yang masuk. Ceritain, ditanyain. Ya, ini mukadimahnya aja. Yang penting kan dapat jawaban malam ini karena judulnya sebuah jawaban. Kalau panjang lebar nanti penonton bosan. Jadi kita main musik aja. Kayaknya setelah ini bakal Baru kita ngobrol nanti dengan Mas Diksi untuk hal-hal yang lebih pribadi. Oke. Karena dia kan intinya mencari jawaban apa persoalan rumah tanggaku. Tapi menurutku tidak ada. Itu karena dibikin oleh yang diri dengki, mungkin patah hati, mungkin apa. Saya tahu siapa dirimu, jadi tolong sadarlah. Amin. Terima kasih banyak Pak Yudo. Jadi menurutku kalau sudah tunangan akan jauh di ujung hari dia itu bisa mungkin balik lagi ke Allah. Nah persoalannya adalah telurnya juga udah biasa aja hatinya. Iya, betul.